Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Pak. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik semua. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Eh, Tolong ketua kelas Razi Akbar bisa dipimpin doanya. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, langkah baiknya kita membaca doa bersama-sama. Berdoa menurut keyakinan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada yang nggak masuk? Masuk semua, Pak. Oke, Alhamdulillah masuk semuanya. Anak-anak, Bapak senang sekali hari ini kita dapat bertemu kembali dalam mata pelajaran ekonomi. Eh, Raji, kamu tahu gak apa yang akan Bapak bahas materi hari ini? Nggak tahu, Pak. Alat pembayaran non tunai. Oke, Bapak izin share screen dulu ya. Iya, Pak. Benar. Sudah terlihat belum? Oke, udah, Pak. Oke, alat pembayaran non tunai. Apa sih itu alat pembayaran non tunai? Alat pembayaran non tunai adalah mekanisme atau cara bayar transaksi yang tidak lagi memerlukan uang fisik. Contohnya antara lain kartu kredit, debit, dan cek. Hingga yang paling mutakhir adalah uang elektronik atau e-money. Selanjutnya itu jenis media pembayaran non tunai. Yang pertama itu ada berbasis kertas. Berbasis kertas itu contohnya seperti cek. Yang kedua itu biliet giro. Yang ketiga ada nota debit. Yang pertama itu cek. Cek itu merupakan perintah tertulis dari nasabah pada bank untuk menarik dananya dalam jumlah tertentu atas namanya atau yang ditunjuk. Dengan kata lain, cek menjadi surat perintah tanpa syarat dari nasabah pada bank di mana nasabah tersebut menyimpan uangnya. Yang kedua itu biliet giro. Biliet giro juga merupakan surat perintah agar bank menarik uang sebesar yang tertera. Hanya saja beda pada biliet giro, dana hanya dapat dipindah bukukan, tidak bisa dibayar dengan tunai. Yang ketiga ada nota debit. Nota debit ini jenis dokumen yang ditujukan sebagai bukti transaksi pengurangan utang dalam proses jual beli. Nota debit dikirim oleh pembeli kepada penjual sebagai pernyataan pengurangan utang alias money debit. Selanjutnya itu ada berbasis kartu. Berbasis kartu itu ada dua. Yang pertama itu kartu kredit, yang kedua kartu debit. Kartu kredit itu intinya adalah kartu yang digunakan untuk pembayaran. Kewajiban ini dipenuhi terlebih dahulu oleh penerbit kartu untuk kemudian dilunasi oleh pemegang kartu pada waktu yang disepakati. Yang kedua, kartu debit merupakan kartu elektronik yang diterbitkan oleh bank sebagai fasilitas bagi pemegang rekening, tabungan, atau giro yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai transaksi perbankan di mesin ATM dan berbelanja di toko yang memiliki mesin gesek elektronik data capture atau disebut EDC. Selanjutnya itu berbasis elektronik. Jenisnya terbagi dalam dua kelompok yang dibedakan berdasarkan media penyimpanan nilai, yaitu yang pertama ada berbasis chip. Berbasis chip itu uang elektronik ini berbentuk fisik kartu yang tertanam chip. Yang contohnya ada flash atau e-money. Yang kedua berbasis server. Uang elektronik ini diakses menggunakan aplikasi di ponsel. Kerap juga disebut dengan e-wallet.
Ini tuh contohnya kayak GoPay, OVO, Dana, atau ShopeePay. Selanjutnya itu ada manfaat pembayaran non tunai. Yang pertama itu ada praktis dan efisien. Membawa uang tunai bukan sesuatu yang praktis, meski tetap dibutuhkan untuk jaga-jaga aja. Dengan memiliki alat pembayaran non tunai, tak perlu lagi membawa dompet karena berisi berlembar-lembar uang kemana-mana. Yang kedua, menghindari resiko aksi kejahatan. Kehilangan uang tunai bukan hanya disebabkan kelalaian sendiri, tetapi juga karena faktor lain seperti tindakan kejahatan dan pencurian. Bila Anda membawanya dalam jumlah banyak, tentu akan mengundang perhatian orang-orang yang berniat jahat. Contohnya ketika Anda sedang berbelanja, berlibur, atau di tempat-tempat keramaian lainnya yang rawan aksi kejahatan. Ketiga, transaksi kapanpun dan dimanapun. Untuk memanfaatkan uang tunai, maka satu-satunya cara adalah harus berinteraksi langsung dengan yang akan menerima. Jikapun mengirim uang ke pihak lain lewat perantara seperti pos, tetap saja harus mendatangi tempat si perantara itu. Sementara alat pembayaran non tunai, apalagi yang berbasis kartu, dapat dilakukan kapanpun, dimanapun, dan kemanapun. Yang terakhir, mendapat banyak dan mendapat banyak promo dan diskon. Itu seperti kalian berbelanja Shopee Food atau GoFood. Itu biasanya kalau bayar pakai e-wallet itu kalian akan dapat diskon. Selanjutnya itu ada kekurangan pembayaran non tunai. Yang pertama itu ada tidak dapat digunakan di semua toko. Itu contohnya kayak di warung-warung atau di warung kopi gitu-gitu. Yang kedua, sinyal internet harus tersedia. Yang ketiga, terkadang membuat pengguna lebih boros untuk mengeluarkan uang lebih banyak. Selanjutnya, kesimpulan. Di masa sekarang, alat pembayaran non tunai telah menjadi kebutuhan yang tak terhindarkan. Kita membutuhkannya untuk berbelanja online dari dalam dan luar negeri, memanfaatkan transportasi umum seperti kereta, mengakses jalan tol, atau busway, dan banyak hal lain. Banyak alat pembayaran non tunai tidak hanya berguna untuk kegiatan-kegiatan konsumtif, tetapi juga berbisnis. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Itu Pak, saya kurang paham untuk cek Pak. Kalau cek itu maksudnya apa ya Pak ya? Pengertiannya atau cara ngegunainnya gimana Pak? Oke, Raji. Yang pertama itu siapkan cek asli yang sudah ditandatangani. Yang kedua, siapkan identitas diri seperti KTP. Yang ketiga, kita harus datang ke kantor bank yang dituju sesuai dengan aturan cek. Terus, daftar antrian dan ikuti teller, tanda tangani cek. Habis itu, cantumkan nomor telepon agar bisa dihubungi petugas bank. Itu, Raji. Oh gitu ya Pak. Oke, saya paham Pak. Makasih Pak. Oke. Nah, selanjutnya Bapak ada tugas nih buat kalian. Apa pendapat kalian tentang Bank Indonesia berfungsi sebagai regulator dalam sistem pembayaran? Ini ntar kalian tulis di buku tulis saja. Ntar dikumpulinnya pertemuan berikutnya. Oke? Oke Pak. Jadi dibuat PR ya Pak? Ya, buat PR. Betul. Oh, oke Pak. Oke. Ini Bapak stop share ya. Karena Iya Pak. karena pembelajaran hari ini sudah berakhir, Bapak minta maaf jika ada salah kata dan kekurangan dalam pembelajaran kali ini. Oke, Raji, boleh dipimpin doa penutupnya, Raji?
Oke, teman-teman, Eh, kita akhiri pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih lagi. Oke, Bapak pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah, Pak.